nggak boleh. Ini adalah hasanah dari peradaban yang selalu akan bergilir. Karena bukan mustahil peradaban yang sekarang kita bangun, ya, dengan peradaban dengan teknologi modern, pada waktunya akan hilang. Itu sebuah kepastian. Sudah pasti akan hilang, akan diganti dengan peradaban lain. Dan itu kan bukan kita yang berbuat. Halo, kita sudah jadi tulang belulang, bahkan hilang mungkin tulang belulangnya, ya. Akan tetapi adalah sebuah proses historis, proses yang dilakukan oleh ilahi itu sendiri melalui tangan manusia. Makanya di dalam Quran, coba kamu pelajari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa dahulu yang mereka lebih mempunyai kekuatan daripada dirimu itu sendiri. Nah, itu harusnya menjadi sebuah bahan pelajaran untuk kita, bahwasanya yang namanya peradaban itu akan hilang, tumbuh silih berganti. Itu sebuah kepastian. Berapa lamanya peradaban kita ini? Ya, satu contoh saja, kekhalifahan Islam itu hampir 1000 tahun. Ya, kekhalifahan Islam hampir mendekati sekitar 800 tahun kan, hampir mendekati 1000 tahun ya. Sekarang hilang kan? Hilang. Kurang apa? Mendirikan masjid di mana-mana, hilangkan, bahkan di mana namanya masjidnya sekarang jadi gereja. Itu sebuah historis. Dari dulu Saudi Arabia kan tidak khalifah Islam. Yang terakhir adalah di bawah Ottoman yang ada di Turki. Kedodoran. Akhirnya memerdekakan sendiri Saudi Arabia itu oleh Raja Saud, keturunan Ibnu Saud. Makanya Saudi, namanya Saud. Itu bukan nama negara, itu nama klan. Nah, sehingga keturunan-keturunan ini yang ditakuti juga oleh klan ini, karena bukan mustahil pada suatu waktu akan bisa saja. Kerajaan Inggris kurang apa? Ya? Apa raja punya kekuasaan di Inggris? Tidak ada, karena dia sudah menggunakan parlementer. Yang mempunyai kekuasaan itu adalah Perdana Menteri. Rajanya hanya sebagai simbol. Sementara Saudi Arabia itulah monarki absolut. Kekuasaan itu semuanya di tangan raja. Tapi pada suatu waktu pasti bergeser. Itu sudah merupakan sebuah perjalanan historis. Saya sudah ngomong lama. Selama ini pegangannya kan dia menggunakan apa yang dinamakan untuk APBN-nya itu adalah kekuatan minyak. Sekarang jatuh. Harga minyak anjlok. Dan pada suatu waktu akan hilang. Sementara Saudi Arabia tidak mempunyai sumber pendapatan lain kecuali minyak. Lalu untuk menghidupkan pangeran-pangeran yang sudah biasa hidup hedonis tadi, tahu hidup hedonis? Hidup foya-foya. Bagaimana tidak foya-foya, kamarnya satu malam itu sampai 70 juta, 50 juta. Ya,
Sementara di Jember kemarin itu ada nenek-nenek makan rumput. Nah, untuk menjaga kehidupan itu saja sudah habis, harga minyak anjlok. Sehingga dia harus mencari celah lain. Celah lainnya kemana? Ya kerjasama dengan negara-negara lain. Sekarang Indonesia gak ada apa-apanya, gak mungkin. Jangan pernah bangga datang ke sini seakan-akan mau kerja sama dengan Indonesia, kemudian orang Indonesia euforia, ya, bangga, hebat dan sebagainya. Tidak mungkin. Karena apa? Dari segi apapun mereka ingin keamanan, duitnya. Makanya kenapa ditanamkan yang namanya perbankan keuangan itu ke Jepang. Dilihat nggak itu? Ditaruh di Jepang, bukan di Indonesia. Selama ini di Indonesia itu berapa investasi Saudi Arabia? Hanya 9 miliar. 9 miliar itu yang kemarin ketangkap di Keraksan tuh, mana namanya? Siapa itu pendepoannya? Dimas Kanjeng saja sudah triliunan ya. Makanya kalau saya sebetulnya jangan mengharapkan terlalu berlebihan, tidak mungkin. Ya. Dia naruh investasi di negara-negara yang lebih menjamin daripada Indonesia dari segi kualitas. Kenapa di Jepang? Ya. Kenapa di Cina pertumbuhannya? Ya. Kenapa di negara-negara itu tadi? Karena itu naruh duit supaya negaranya tidak kolaps. Karena begitu kolaps tidak bisa menghidupkan masyarakatnya tadi pasti akan terjadi perubahan. Itu merupakan hukum sosial yang tidak bisa ditolak. Analisanya kenapa sampai ke negara-negara tadi itu. Harusnya Indonesia, makanya saya mencoba menulis itu tadi, dengan kondisi ini Indonesia harusnya keluar dari kandangnya. Begitu Saudi Arabia sudah datang, paham ya? Berarti kepercayaan sudah ada. Itu kepercayaan itu digunakan oleh Indonesia untuk berperanan secara internasional. Iran percaya, Timur Tengah kan perangnya hanya Iran dengan Saudi. Di Timur Tengah itu hanya itu, antara Syiah dan Sunni, hanya pinjam negara lain. Ditumpai oleh negara-negara barat yang punya kepentingan minyak di situ. Kalau minyaknya sudah tidak ada, udah bunyak, babak belur, ditinggal, tidak ada apa-apanya. Nah ini sebagai analisis, harusnya Indonesia keluar, pegang peranan itu tadi, sehingga negara-negara di Timur Tengah itu, karena terpukul dengan negara kita harus salah satu diantaranya kelebihan kita, bangsa kita ini loh ya, kelebihan bangsa kita ini adalah di sini dari suku bangsa itu berbeda-beda, ya kan tidak pernah terjadi perang suku. Di Jawa saja ada 2 suku besar, Sunda dan Jawa, kan tidak pernah perang, kecuali pada perang Bubat, zaman Mojopahit. Dan itu pun perang bukan suku tapi politik pada saat itu, ya. Kan tidak pernah terjadi perang. Bahkan di Jawa itu campur macam-macam sekarang, suku bangsa apapun ada di
Di Jawa justru menjadi heterogen dan kebanyakan itu Jawa menjadi maju kan? Karena kita saling berinteraksi, saling belajar dari suku lain itu. Ya coba lihat di negara-negara lain, di Sudan, ya, atau di negara-negara lain, suku satu dengan suku lain saling genocide. Genocide itu menghancurkan, menghilangkan satu suku dengan suku lain, saling dibunuh. Nah, sehingga kalau kita itu kemudian menyampaikan sebuah faktual di Indonesia pada negara-negara yang kayak demikian, mereka akan terpukau. Bisa ya, bagaimana? Datang ke negara saya ajari. Paham ya? Dari kesukuan itu, supaya kalian tidak berbunuh-bunuhan sesama suku. Dari sisi agama itu tadi, ya. Di Indonesia kan agamanya macam-macam. Bahkan di Kota Malang saja, gereja besar dengan masjid besar itu berdampingan. Ya, ada gereja Katolik, ada gereja Kristen, bahkan jejernya adalah masjid jami. Ya, ngetanya bisa itu. Di Jakarta ada Masjid Istiqlal dan ada katedral dan sebagainya, nyatanya bisa. Nah, coba ini dijual ke negara-negara tadi itu. Loh, di tentang kami itu berbeda. Agamanya kayak demikian itu, sedangkan kalian agamanya sama Islam, kiblatnya sama, kitabnya sama, nabinya sama, kok bisa berperang? Karena yang satu mengatakan Sunni, yang satu namanya dijual ini harusnya. Apa sih problem kamu? Ini makanya keluar kandang. Diplomat-diplomat Indonesia ini jangan ngantuan. Diajak berpikir gini sudah ngantuk. Nah, peranan namanya negara Indonesia ada bebas aktif itu di situ. Aktif, bukan pasif. Udah menunggu. Aktif. Tuh, kita itu bisa diterima di negara-negara mana? Yang berperang itu loh, masukin. Tapi caranya begitu, yaitu kita menjual peradaban di Indonesia. Tunjukkan di negara-negara itu mana negara yang paling aman di dunia. Kan Indonesia. Kenapa bisa aman? Karena kami berbeda bangsa, suku bangsa dan berbeda agama, tapi kami paham satu dengan lain, saling menghormatin. Makanya saya minta ke teman-teman itu yang mendakwakan Islam itu, jangan gitulah. Karena kita tidak akan pernah ditanya, dimintai pertanggungjawaban terhadap orang lain. Itu urusannya dia. Nah, kalau kita seperti itu tadi, misalnya kita kerjasama dengan bangsa-bangsa lain, dengan Timur Tengah aja pegang kayak demikian itu. Ini kan sudah pekerjaan besar. Dan mereka pasti. Yang lalu kan saya pernah, siapa yang saya ajak itu ketemu Ayatullah Pak Kadir ya, Pak Samsudin ya. Coba. Iya. Ditanya, kenapa kok berperang? Kenapa tidak mau? Dia mengatakan si Ayatullahnya, kami ini justru mempercaya orang Indonesia untuk menjadi penengah. Kau nasi muncul. Karena kita punya fakta, kita bukan teori. Kita sudah ada sejahtera negerinya ini. Semua pun ada di sini. Saudara Arabia minyaknya habis, bingung dia ngasih makannya apa lagi. Kembali kepada zaman onta.
Loh kita tidak ada beras, ono jagung. Tidak ada jagung, ada ubi-ubian. Tidak ada ubi-ubian, ada sagu. Tidak ada itu, ada kacang-kacangan. Loh kita itu loh pilihan banyak, mereka tidak ada. Kenapa kita punya banyak masalah? Sehingga masalah itu menjadi ruwetnya pikiran. Saya beritahu, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, sekalipun dijaga oleh pas pampres, kan itu dijaga itu yang Raja Salman tuh ada satu gundul itu, dijaga nggak mau kemana-mana, iya, betul kan? Dijaga, orang mendekat kan nggak bisa. Pertanyaan saja, raja yang sudah sepuh itu tadi, Raja Salman itu punya masalah enggak? Banyak masalah, buktinya tadi mencari. Padahal uangnya hampir berapa triliun dia? Hampir 225 triliun. Buat dikasihkan saya 1 triliun saja gitu loh maksudnya. Enggak, maksudnya bukan untuk saya. Saya bisa punya konsep bagaimana Saudi Arabia dengan uang 1 triliun itu tidak harus bergantung bangsa lain, dia bisa hidup di negerinya. Saya hijaukan tuh Saudi Arabia. Dan itu sangat mudah. Kacang-kacangan tumbuh, ubi-ubian tumbuh, ya. Sungguhan itu sayur mayur akan tumbuh. 1 triliun lah akeh. Mudah-mudahan didengar oleh Raja Salman itu. Loh ini percontohan kayak demikian. Gak sulit. Paling gampang kan begini. Kalau di padang pasir itu, Anda lihat itu kalau lihat National Geographic, kalau pada saat musim kemarau kan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa hujan sekali kemudian buas, sehingga terjadi migrasi kijang, kerbau, sapi ya, untuk mengejar di mana hujan turun. Coba, artinya apa? Artinya tanah itu adalah tanah yang subur. Hanya daya serap, daya ikat untuk air itu yang tidak ada. Karena pori-porinya besar, dia mudah hilang. Loh, paling sederhana apa? Ya meningkatkan bagaimana daya pori-porinya itu diperkecil. Ya. Ya teknologinya kan sederhana, banyak kayak demikian. Itu hanya masalah-masalah teknologi, sehingga di situ tumbuh sayur-sayuran. Ditunjukkan ayatnya. Nah, harusnya turun ini Indonesia datang. Oke, kamu kerjasama dengan saya akan mengirim insinyur pertanian dan insinyur peternakan ke negara Anda. Kenapa? Untuk mengembangkan onta di negara Anda. Lu kan enak. Anda hampir hilang onta itu. Untuk mengembangkan kambing di negara Anda. Banyak itu profesor-profesor, doktor-doktor yang sudah pensiun hanya tinggal tunggu mati. Kiriman ke sana biar mati di sana. Loh ya, ilmu ini tuh bermanfaat. Hei Pak Jokowi, tolong ini didengar omongan saya. Kiriman mereka itu banyak itu. Dari IPB diambil itu banyak itu. Mereka masih mempunyai teknologi. Mereka daripada dia hanya jalan-jalan pagi jam 7 sampai jam 9 tidur tunggu mati. Kasihan. Suruh ngembangkan peternakan, suruh ngembangkan pertanian, banyak sekali. Daripada ngirim TKI dan TKW. Kemarin tuh aneh. Yang diminta adalah perlindungan terhadap TKI dan TKW. Kenapa tidak dimasukkan? Oke, saya narik itu TKI dan TKW ditaruh di Indonesia. Karena mereka tidak
tidak siap untuk kompetisi global, paham ya? Yang akan saya kirim adalah sarjana pertanian, sarjana perikanan dan sebagainya ke sana. Tolong training, itu kan devisa negara yang bayarnya lebih tinggi. Gak nutut ngene ya. Berikan percontohan di sana. Banyak ini yang sebetulnya bisa dilakukan. Peluang ini kalau tidak digunakan ya akan hilang kayak demikian itu saja. Ya hanya di atas meja MOU, tapi ngisinya ya opo. Nggak ada. Ya kita kan perlu makan sih, bukan perlu minyak ya. Ini saya sudah ngomong dari dulu, tapi saya tidak tahu kemana ide ini disalurkan. Nah, ini kan banyak mahasiswa pertanian, ya, di mana-mana itu. Daripada nanti keluar dari pertanian melamar ke sana ke seluruh mahasiswa pertanian, peternakan, perikanan diekspor. Begitu lulus ya, dengan bayaran, iya, puluhan juta. Mereka kan berbondong-bondong. Syaratnya apa? Untuk ke sana bahasa Arab. Sudah, sehingga tidak perlu kemudian sekarang kan kemarin ada bahasa Arab ya. Apa namanya, kan memberikan dana untuk belajar bahasa Arab. Untuk apa itu? Masukkan tuh sarjana-sarjana, mahasiswa-mahasiswa seluruh yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Arab, begitu lulus ekspor non migas. Jaminan.